Meski dihantam pandemi virus corona, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini masih tumbuh di angka 4,5 hingga 4,6%. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2020 masih dipengaruhi momentum pemulihan tahun 2019 dan didorong konsumsi, investasi, dan ekspor yang masih mencatatkan angka positif. Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan bahwa situasi kuartal kedua tahun ini akan berbanding terbalik. Konsumsi, investasi, dan ekspor akan terdampak karena Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah mengumumkan virus corona sebagai pandemi global. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan akan membuka pendaftaran Kartu Prakerja Jilid 2 pada 20 April mendatang. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, gelombang kedua Kartu Prakerja ini akan dibuka mulai hari Senin 20 April pukul 8 pagi sampai hari Kamis 23 April pukul 16 sore. Rencananya, pendaftaran Kartu Prakerja akan dibuka per minggu sampai dengan minggu keempat bulan November 2020. Sejauh ini, masyarakat cukup antusias mendaftar Kartu Prakerja. Dalam gelombang pertama tercatat 5,9 juta yang mendaftar Kartu Prakerja. 2 juta orang dinyatakan lolos seleksi dan 200.000 orang akan mulai mengikuti pelatihan tahap pertama. Ekonomi China kuartal pertama tahun ini terdampak cukup dalam akibat pandemi virus corona. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional China, ekonomi negeri Panda kuartal pertama harus anjlok hingga 6,8% secara tahunan. Meski telah diperkirakan, pertumbuhan PDB China lebih buruk dari ekspektasi pelaku pasar yang dihimpun Reuters. Pelaku pasar sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi China kuartal pertama akan terkontraksi sebesar 6,5%. Capaian ini merupakan yang terburuk sejak tahun 1992. Berbanding terbalik dengan kuartal 4 tahun 2019 yang tumbuh 6% secara tahunan. Pemerintah kota Wuhan di Provinsi Hubei, China merevisi jumlah data kematian akibat virus corona. Tercatat ada tambahan angka kematian sebanyak 1.290 orang atau naik 50% dari laporan sebelumnya. Dengan laporan baru itu, total 3.869 orang di Wuhan meninggal akibat virus corona. Pemerintah China sudah mencabut aturan lockdown pada kota Wuhan pada 8 April lalu, meskipun jumlah penderita virus corona masih terus bertambah dari hari ke hari. Dua per tiga warga Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump lamban dalam mengatasi penyebaran virus corona. Data dari Pusat Penelitian PEW menunjukkan 65% warga Amerika Serikat menilai Trump lamban dalam mengambil tindakan saat negara lain sudah melaporkan adanya virus yang pertama kali diidentifikasi berasal dari Wuhan, China itu. Saat ini Amerika Serikat menjelma menjadi pusat pandemi baru virus corona. Tercatat 671.000 lebih warga Amerika Serikat dinyatakan positif virus corona dengan 34.000 lebih kematian. Kematian di Amerika Serikat lebih tinggi dari angka di negara lain.